Sebab kalau mau melihat kita adalah orang beriman atau tidak bisa dinilai oleh orang lain. Cukup kita lihat bagaimana cara kita berbicara di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenar-benarnya itulah cerminan dari iman kita. Artinya apa? Mau melihat kita beriman atau tidak, lihatlah tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah motivasi buat hidup kita. Mudah-mudahan ke depannya kita selalu diberkahi oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah, dan selalu menjaga apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itulah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah memasuki bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini salah satu doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya sudah diampunkan oleh Allah, yang hatinya paling bersih, masih meminta kepada Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan ke kami kepada bulan Ramadan. Ini doa Rasul. Makanya dari itu, ketika kita masuk di dalam bulan Rajab, jangan kita tinggalkan doa itu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Bukan sekedar sampai saja, tapi kita bisa beribadah di bulan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di bulan Rajab ini ada salah satu sejarah di dalam Islam yang setiap tahun kita memperingati hari-hari itu. Tepat pada tanggal 27 Rajab terjadinya peristiwa yang tidak masuk di akal, tetapi yang bisa menerima peristiwa itu hanya iman. Kalau otak kita paksakan untuk menerima peristiwa itu, itulah yang terjadi pada orang yang memusuhi baginda Nabi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang tidak mau menerima peristiwa Isra wal Mi'raj karena peristiwa itu mereka campurkan dengan otak. Tetapi kalau kita mau menerimanya dengan iman, kita sering membaca ayat ini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menghendaki sesuatu, Allah cuma bilang jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Maka gampang bagi Allah. Zikir juga mengajarkan kepada kita, tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa berubah menjadi siang, siang bisa berubah menjadi malam. Apatah lagi sekedar perjalanan Isra wal Mi'raj yang baginda Nabi. Kalau kita cocokkan dengan iman, oh ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak mungkin. Ini salah satu penjelasan singkat tentang Isra wal Mi'raj. Sekarang inti dari Isra wal Mi'raj buat kita sebagai umat Islam yang beriman mengakui bahwa Isra wal Mi'raj itu memang pernah terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah salah satu perintah di dalam rukun Islam, sholat 5 waktu. Diwajibkan kepada kita sejak dari akil balik sampai kita mati. Maka dari itu tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kerjaan kita, sebesar apapun pekerjaan kita, tidak ada pekerjaan kita yang paling sibuk kecuali pekerjaan baginda Nabi. Apa kesibukan Nabi?
Nabi ketika sedang berperang tidak pernah meninggalkan sholat. Ada pekerjaan kita lebih sibuk dari berperang? Tentu jawabannya tidak. Tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Tetapi kenapa bagi kita yang kerjanya santai, bahkan cuma di rumah kadang-kadang, kenapa kita berani meninggalkan sholat? Sebesar apa gaji kita sehingga kita mau menukar kesibukan kita dengan sholat tersebut? Maka dari itu, walaupun kita rajin beribadah yang lain, rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi sholat kita tinggalkan, amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Untuk mengambil amal-amal yang kita lakukan selain dari sholat itu adalah butuh kendaraan. Nah, kendaraan itulah yang dinamanya sholat. Maka dari itu, mari kita sama-sama membangun diri kita dengan cara meningkatkan sholat kita, berangsur-angsur menjadi diri lebih baik. Itu harapan kita semua. Karena tujuan kita hidup bukan mencari harta yang banyak. Tujuan kita hidup, wa ma khalaqtul jin wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Adapun kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka ketika engkau mengakui itu, kewajiban engkau adalah fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Itu adalah sholat. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Pertama, karena kita makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Allah ciptakan malaikat yang kita anggap paling mulia, malaikat itu, tetapi lebih sempurna kita. Malaikat diciptakan oleh Allah cuma pakai akal, nafsu tidak ada. Sebaliknya binatang Allah ciptakan cuma pakai nafsu, akal tidak ada. Kita sebagai manusia dititipkan oleh Allah akal dan nafsu. Kadang akal yang naik, kadang nafsu yang naik. Ketika akal kita naik, insya Allah derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi ketika nafsu kita yang naik, akal yang rendah, derajat kita lebih rendah daripada binatang. Maka dari itu, pembeda, Nabi pernah mengatakan, pembeda antara orang kafir dengan orang Islam hanya sholat. Yang menjadi perbedaan kita dengan orang kafir itu hanya sholat. Banyak di antara kita mengaku agamanya Islam, KTP-nya Islam, riwayat hidupnya Islam, tetapi dia berani meninggalkan sholat. Secara sengaja dia sudah melanggar perintah Allah. Kita ingat sejarah iblis. Iblis itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah sebelum dia tidak mau sujud ke Nabi Adam. Iblis itu sempat jadi imamnya para malaikat. Iblis itu ahli Al-Quran. Iblis itu ahli ibadah. Kalau kita berdalil dengan iblis, pintar iblis daripada kita. Tetapi kenapa iblis tidak bisa menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis diusir dari surga? Karena iblis punya perasaan, saya lebih baik dari kamu. Cuma perasaan seperti itulah. Iblis itu merasa saya lebih baik daripada kamu. Cuma perasaan sombong sedikit itulah yang membuat iblis diusir dari surga. Nah, kita berkali-kali sombong berharap masuk surga. Alhamdulillah. Ini yang membuat melatih diri kita supaya hidup di dunia ini tidak menjadi orang yang sombong. Adapun yang kedua, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Karena kita ini adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia merubuhkan agama. Dan siapa yang menegakkan sholat maka dia mendirikan agama. Adapun yang ketiga, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu
bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, sholat itu bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar kita. Sesudah kita melaksanakan sholat, insya Allah pikiran kita akan tenang, perbuatan kita akan menjadi baik insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita adanya mengerjakan sholat, kita dibahagiakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, tentu khusus bagi kita yang laki-laki, kepala rumah tangga, itu berkewajiban untuk sholat zuhur itu diganti dengan sholat Jumat. 2 rakaat zuhur itu diganti dengan 2 khutbah. Artinya buat kita mendengarkan 2 khutbah itu wajib hukumnya. Dan sholat 2 rakaat Jumat itulah gantinya daripada zuhur tersebut, pas 4 rakaat. Maka jangan sampai kita meninggalkannya. Ada yang mengatakan 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, maka dia adalah kufur, ingkar, bahkan ada yang mengatakan kafir, munafik. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi sholat Jumat ini yang kita anggap sepele. Bahkan jangan menganggap sholat Jumat ini sebagai sholat sunnah. Maka dari itu jangan sekali-kali meninggalkannya. Ada juga di dalam Al-Quran Allah katakan, ketika orang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia dengar pemberitahuan bahwa akan mengerjakan sholat Jumat. Sengaja dia sibukkan pekerjaannya, sibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan dunia. Maka Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci pintu hatinya. Wa ala sam'ihim, Allah kunci pendengarannya. Wa ala absarihim, Allah kunci pandangannya. Hatinya bukan tidak bisa mendengar, telinganya bukan tidak bisa mendengar, matanya bukan tidak bisa melihat, bisa semuanya, tetapi dikunci oleh Allah kepada kebaikan. Hatinya tidak mau menerima kebaikan. Telinganya dengar orang yang mengajak kebaikan, dengar azan, tapi dia tidak mau mengerjakan sholat. Matanya lihat orang untuk berbuat kebaikan, tetapi dia tidak tergugah hatinya untuk melakukan kebaikan itu. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjadi orang yang betul-betul taat beriman kepada Allah. Insya Allah kita akan tergolong orang yang beriman kepada Allah. Sebagai penutup, Fatihah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Mari kita selesaikan dulu penyembahan kita kepada Allah. Insya Allah pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur